Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu ala nuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Gaib Cirebon 32. Dan semoga saja saudara kita yang melihat konten saya ini diberi kesehatan semuanya. Amin. Dan dimudahkan semua hajat-hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang konten akan membahas tentang ketakwaan dan bersungguh-sungguh, insyaallah. Dan untuk menghadirkan, insyaallah udah siap, tinggal kita lihat modernisasi aja. Dan semoga yang melihat konten saya ini diberi wawasan yang lebih mendalam lagi, dan semoga aja konten saya ini untuk didengarkannya yang lebih sungguh-sungguh, dan kalau bisa khususan untuk jamaah-jamaah beliau atau murid-murid beliau, kalau bisa minta latifahnya kalau menonton konten ini biar masuk ke dalam ke lubuk hati yang paling dalamnya. Jadi arahan-arahan yang baik semoga aja diterapkan, maksudnya seperti itu. Itu teman. Monggo teman. Ya, Senyum mat. Nah gitu. Kalau amat senyum seneng saya juga. intinya gini, dalam beberapa konten terakhir ini untuk ditegaskan ya, buat siapa saja konten-konten yang terakhir ini jangan sampai menjadi suatu bahan perdebatan. Iya. Ini hanya untuk khususnya bagi jamaah ataupun murid-murid beliau, itu untuk memahami, bukan untuk mendebatkan, tapi untuk memahami. Adapun tidak sesuai atau tidak sama pemikirannya, silahkan bisa berdiskusi, bukan berdebat, tapi berdiskusi di sini, dan kita terbuka insya Allah. Jadi bukannya untuk didebatkan, jadi intinya untuk dipahami saja. Karena memang ya intinya memang ini peringatan, itu saja. Dan saya juga konten ini tetap izin beliau, makanya yang untuk menghadirkan juga kita nggak asal, dan maksudnya tidak asal kita narik. Kenapa? Tetap izin beliau, andai kata beliau itu mengizinkan tentang apa namanya syiarnya seperti apa, ya kita anggap aja kita itu apa ya namanya, anggap aja kita tuh syiar ini di jalan Allah tetap, tapi kita posisinya jangan sampai kayak kemarin banyak kecandaan atau apalagi yang dikatakan itu hiburan-hiburan. Nah itu maksud saya, itu hilangkan rasa-rasa dan bilangnya hiburan itu. Kita syiar tetap syiar jalan Allah, karena syiar ini ada pertanggungjawabannya juga. Makanya dari itu kita klaim jangan sampai bilang hiburan. Kalau misalkan toh kita itu kurang yakin, ya kita harus belajar lagi. Sama saya juga belajar, tapi tetap belajar. Kita harus mengetahui dan mengecek siapa yang apa namanya yang hadir, dan kita juga jangan sampai ketipu. Nah, dalam arti itu ketipu itu jangan pakai akal, kita pakai batin. Nah, siapa yang menghadirkan dan siapa yang hadir kita harus memahami juga. Itu teman. Ya. Dan mediator juga jangan asal mediator. Mediator juga tetap harus bisa siapa yang masuk dan siapa yang bukan yang kita izinkan, tetap langsung dihandle dari mediator sendiri. Paham ya Mat? Ya. Jadi tidak asal dengan mediumisasi. Siap Mat? Insya Allah. Ada sedikit lagi himbauan monggo barangkali. Ya intinya sih itu saja, kita bareng-bareng sama-sama belajar untuk memahami apa, untuk koreksi diri kita pribadi masing-masing. Pastilah namanya kita kan manusia, namanya salah ya ada saja yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita.
disadari atau disadari. Apalagi kita ini adalah jamaah-jamaah Torekoh. Jadi ya setidaknya mengerti bahwasanya perdebatan itu tidak baik. Iya. Gitu. Jadi memahami apapun yang disampaikan, saya kira itu banyak pemahaman-pemahaman yang harus dipahami, koreksi-koreksi diri yang harus dipelajari lagi. Memang banyak pesan-pesannya. Dan memang ini ya bagi jamaah beliau seharusnya mengerti ini kondisi zaman seperti apa. Sampai ditegaskan seperti itu kan berarti sudah begitu sangat dekatnya gitu. Makanya peringatan keras seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Oke, siap untuk Miriam Ahmad. Ya, sekarang mulai kita minuman dan semoga aja yang melihat channel kita ini untuk mendengarkannya lebih mendalam lagi dan kita harus lafadznya biar kita itu masuk ke dalam dan cepat dimengerti dan untuk kebaikannya juga kita terapkan untuk sehari-hari gitu teman. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Dari golongan apa? Saya dari roh. Ampura. Kalau boleh disebutkan namanya, monggo disebutkan. Kalau nggak disebutkan, kita lebih pantasnya untuk memanggilnya yang lebih sopan. Panggil seperti biasa. Kulit aja ya. Ampura itu. Sebelum kita berbicara di konten saya, biar saudara juga mendengarkannya lebih fokus lagi dan kita prospek dulu sebelum kita arahkan ke motif. Nggak apa-apa ya? Bismillah. Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura ini. Monggo yang untuk hari ini dan malam ini apa yang dari beliau, monggo.
melanjutkan penyampaian pesan-pesan untuk kalian jamaah atau murid-murid Al-Husain. Kali ini saya ingin bertanya, apakah kalian memahami tentang ketakwaan? Seharusnya setidaknya sedikit kalian tahu dengan yang namanya ketakwaan. Karena itu adalah dasar seorang umat ataupun pengikut beliau Rasul. Dan tahukah kalian, mengertikah kalian tentang itu semua? Satu pertanyaanlah, mengertikah kalian ataupun tahukah kalian tentang semboyan Al-Husain, keteguhan yang berpegang pada janji? Itu sama dengan dasar seorang muslim, seorang umat Rasul. Sama dengan ketakwaan. Karena janji kalian hanya satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan pegang teguh pada janji. Itulah yang dimaksud dengan ketakwaan. Saya kira kalian sebagian besar jamaah ataupun bahkan murid-murid Al-Husain tidak mengetahui dengan kalimat keteguhan hati yang berpegang pada janji.
saya sampaikan, itu kalimat bukan sembarang. Itu tentang ketakwaan seorang manusia pada yang menciptakan. Dengan kalimat syahadat seharusnya kalian sudah memahami dan bisa menjalankan bahwa segala larangan-larangan itu harus dihindari dan jangan dilakukan. Dan segala perintah-perintah dari Allah itu harus dikerjakan dan dilakukan. Itulah ketakwaan dasar dari seorang umat manusia ataupun khususnya orang-orang Islam. Seharusnya kalian sudah di dalam golongan-golongan toreko. Tidak perlu dijelaskan. Tapi kenyataannya semuanya lalai. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya kesungguhan dan tekad dalam niatan kalian. Tidak yakinnya dengan janji yang kalian pegang. Bagaimana mau berpegang teguh? Keyakinan saja masih kurang. Jika kalian benar-benar atau bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, tidak akanlah mudah kalian mencela orang lain atau sesama jamaah ataupun murid-murid Al-Husain. Masih banyak di dalam hatinya prasangka-prasangka yang timbul dari pemikiran-pemikiran yang menyebabkan pudarnya dari ketakwaan itu sendiri. Dan kurangnya kesungguhan dalam memperbaiki diri. Masih mementingkan ataupun menginginkan keduniawian saja.
masih memperhitungkan untung dan rugi. Orang-orang toreko tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi. Semuanya sudah pasrahkan seluruhnya kepada Allah saja. Bukankah kalian bagian besar sudah menjalankan amalia tersebut? Memasrahkan diri, hidup dan matinya berserah kepada Allah. Makan tidak makan berserah kepada Allah. Namun ajaran itu kemana? Hilang begitu saja. Sungguh sia-sia jika seperti itu. Kalian orang-orang toreko harusnya sudah siap dengan segala ujian-ujian, cacian-cacian, makian-makian, bahkan fitnah sekalipun datang pada kalian, ataupun kematian sudah di depan mata. Jika kalian belum siap, lebih baik jangan kalian teruskan. Apakah dalam menjalankan amalia kalian tidak bisa memahami setiap langkah demi langkah, setiap tarikan dan hembusan nafas, setiap detak-detak jantung kalian? Dan setiap peredaran darah kalian. Jika orang toreko itu hanya ada Allah, semuanya hanya Allah. Bukankah sudah diajarkan demikian? Bukankah sudah menjalankan?
saya peringatkan pada kalian jamaah ataupun murid-murid Al-Husain, pahamilah dengan semboyan Al-Husain, pegang teguh pada janji. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang ingkar pada janji kalian. Itu adalah dasar. Tanpa itu, bangunan akan roboh dan hancur. Dan sekali lagi saya tegaskan, kalian orang Toreko harus bisa memahami, bukan mendebatkannya, tapi dipahami. Sekali lagi dipahami. Jika tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri saja. Dan jika masih ada yang ingin berdebat, silahkan datang kemari. Mungkin itu saja dulu, agar bisa dipahami. Sedikit ya, gitu ya. Nah, Semoga saja yang mendengarkan konten saya ini bisa memahaminya. Amin. Amin ya Rabb. Monggo Yud, barangkali Uyut tugas lagi. Ampura kalau kita kerongsokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konten saya sudah selesai atau mediumnya sudah selesai. Jadi intinya kita itu mengingatkan, dan saya juga alhamdulillah diingatkan lagi. Jadi untuk konten ini saya juga nggak asal konten dan nggak asal ceplak kita mediuman. Saya tetap izin beliau, dan tadi juga diizinkan dari beliau juga, makanya saya nggak bisa ngomong, tetap saya dengarkan, dan sama aja itu juga buat kita juga, dan buat jamaah-jamaah atau murid yang lainnya juga. Jadi intinya sih kita itu diingatkan. Nah, diingatkan itu ya kita harus dipikir atau benar-benar dipelajarin. Jadi kita tuh oh iya kesalahan ini ya. Jadi agak mantap imannya, dan kita menjalankan juga insya Allah lebih mantap lagi, karena yang keraguan-keraguan itu yang bahaya. Jadi kalau keraguan itu udah kelihatan, dari keraguan itu ya iblis kan. Makanya kita harus meyakinkannya lagi dan lebih mantap lagi. Kita lafadznya juga harus benar-benar mengingat Allah, juga harus benar-benar, dan mendekatkan dirinya juga harus benar-benar. Jadi kalau misalkan masih keraguan-keraguan, ya tadi dibilang masih mending mundurkan diri kalau tidak bersungguh-sungguh. Jadi kita harus yakin karena Allah. Itu aja konten dari saya. Ntar insya Allah besok atau lusa kita lanjut lagi, karena ini juga kita konten nggak asal konten, tetap dari beliau. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.